Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-soliha, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Ayah, bunda dari rumah juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya Ma. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ibu perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Neneng Sumiati selaku wali kelas 3A. Nah, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan BDR, yaitu belajar dari rumah. Ya, walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dalam belajarnya ya, demi menuntut ilmu dan menggapai cita-cita. Nah, anak-anak solih-solihah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira kalian tahu nggak ya apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk ciptaan Allah, makhluk yang bisa bergerak, makhluk yang bisa bernapas, semua itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Tapi bukan itu saja nak, dari ciri-ciri makhluk hidup masih banyak ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di materi ini, tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita dapat mengetahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup dan kita juga bisa menggolongkan dari ciri-ciri makhluk hidup. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Yuk, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, setelah kita membaca doa, Bu Neneng akan menampilkan materi pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Burung Onta. Nanti kalian simak ya lagunya ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mendengarkan lagu Burung Unta? Kalian tahu, burung unta juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kita mulai ya untuk materi hari ini.
Nah, ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak, jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Tahukah kalian mengapa batu, angin, dan tanah ataupun benda-benda yang kita temukan di ruang kelas tidak termasuk sebagai makhluk hidup? Ya, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air, tanah, dan benda-benda tersebut tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup layaknya manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah bernapas, kedua bergerak, ketiga memerlukan makanan dan minuman, keempat peka terhadap rangsang, kelima tumbuh, dan keenam berkembang biak. Oke anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan ciri-ciri yang pertama yaitu bernapas. Semua makhluk hidup bernapas ya. Bernapas adalah proses mengambil oksigen O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari dalam tubuh. Nah, oksigen ini diperlukan makhluk hidup untuk membakar makanan di dalam tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan dapat kalian lihat dengan jelas. Ketika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Alat gerak pada manusia adalah tangan dan kaki. Sedangkan alat gerak hewan dapat berupa sayap, kaki, dan sirip. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu memerlukan makanan. Seluruh makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan hewan berbeda-beda, contohnya kambing. Kambing makan rumput dan daun, serta ayam makan biji-bijian. Ciri-ciri yang keempat adalah peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan ini bila disentuh dia akan menanggapi rangsang atau disebut dengan iritabilitas. Selanjutnya yang kelima adalah tumbuh. Makhluk hidup tumbuh yaitu bertambah besar. Contohnya adalah telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam ini tumbuh menjadi makin besar. Akhirnya, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Itulah makhluk hidup mengalami proses perkembangan. Nah, anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Berkembang biak ini mempunyai beberapa cara, yaitu dengan cara melahirkan dan bertelur. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya pada hewan kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Contohnya adalah pohon pisang. Pohon pisang ini berkembang biak dengan tunas. Kesimpulan dari video pembelajaran hari ini, manusia, hewan, dan tumbuhan, kita semua adalah makhluk hidup ciptaan Allah yang harus selalu bersyukur atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Allah. Seharusnya kita saling menjaga satu sama lain. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak soli-soliha, tadi kalian sudah menyimak
Pembelajaran pada pagi hari ini terkait tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba Bu Neneng mau mengulang kembali atau mereview materi yang kalian simak tadi. Kira-kira ada berapa ya ciri-ciri makhluk hidup? Ya, benar, ada 6. Yang pertama apa? Bernapas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan dan minuman. Yang keempat, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Terus yang kelimanya apa? Tumbuh. Nah, yang keenamnya apa? Ya, berkembang biak. Baik anak-anak, Bu Neneng berharap semoga penjelasan dari Bu Neneng kalian paham ya. Kalau gitu Bu Neneng akan memberikan penugasan kepada kalian pada pagi hari ini. Tugasnya kalian mencari 5 macam hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Dikerjakan di buku tugas kalian dalam bentuk tabel ya. Nanti tugasnya kalau sudah selesai langsung dikirim ke ibu. Oke, cukup sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.